Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Jokowi di akhir kekuasaan Bung Firdaus ya, mulai banyak orang-orang yang dulu setia, loyalis Jokowi ini kan eh, mulai berpisah jalan gitu Bung Firdaus ya. Itu dimulai sejak Jokowi berpihak ke Pak Prabowo, ya orang-orang yang di PDIP berpisah jalan dengan Pak Jokowi. Kemudian di perjalanan waktu setelah pemilu, IKN juga ya, seorang kepala badan otorita juga berpisah jalan dengan Jokowi. Di kelompok-kelompok pendukung Prabowo juga ya, kemarin Profesor Sudrajat Juwandono misalnya tentang IKN. Nah ini mengindikasikan kelompok Prabowo, walaupun Pak Prabowo tidak pernah mengutarakan itu, dia juga berpisah jalan dengan Jokowi. Jadi ada sifat alamiah di akhir-akhir kekuasaan. Ini kecenderungan di Indonesia ya, orang berpisah jalan. Ketika Megawati berkuasa, ada SBY yang berpisah jalan ya. Ketika SBY berkuasa gitu ya, kemudian ada beberapa orang yang berpisah jalan mendukung Jokowi gitu. Jadi ini adalah tren-tren politik Indonesia. Orang di ujung kekuasaan akan mencari skoci ya untuk mencari kapal baru, Bung Rel. Nah, saya kira Pak Jokowi ini mungkin punya trik-trik ya agar dia bisa paripurna di ujung di kekuasaannya. Iya, Bung Meldi. Kalau kita bicara realita politik, kenyataan politik, tidak ada politik yang abadi, tidak ada perkawanan yang abadi seumur hidup sampai ke liang lahat, Bung Meldi. Begitu juga dalam politik praktis Indonesia, begitu ya. Karena di mana-mana seperti itu realitanya. Ya, politik adalah bicara tentang, ya kita bicara tentang bagaimana mendapatkan kekuasaan, mengelola kekuasaan, begitu ya, dalam bentuk apapun, begitu. Jadi dalam pengelola kekuasaan itu, gitu, tentu banyak orang yang akan merapat. Artinya bagian dari ya idiom banyak ada gula ada semut begitu. Kekuasaan sebagai bagian dari gula maka akan disemuti oleh banyak kepentingan begitu. Tetapi ketika kekuasaan itu mulai berpendar kemudian menghilang gitu ya karena bagian dari semangat atau aturan konstitusi gitu ya sudah habis masa jabatannya gitu, maka satu persatu orang akan mulai meninggalkan kita. Itu bagian dari realita. Nah, pertanyaan kita kan memang dalam konteks yang lebih lebih apa ya, yang lebih menarik, bagaimana ketika gitu ya di dalam masa turun atau berhenti dalam jabatan sebagai presiden begitu ya, itu bisa ditinggalkan landingnya secara baik, apa secara menyenangkan gitu. Nah, tetapi yang menarik kalau kita lihat untuk Pak Jokowi ya, di dalam fase terakhir kekuasaannya periode kedua begitu ya, itu dimulai dengan hal-hal atau riak-riak yang sebenarnya tidak terlalu bagus untuk seorang Pak Jokowi begitu. Walaupun sekali lagi itu apa namanya bisa kita perdebatkan lebih lanjut. Pertama misalnya Pak Jokowi mulai ditinggalkan atau berpisah dengan partai yang mengusung dia dari pertama kali dari hijau politik begitu ya, kemudian menjadi wali kota, kemudian menjadi gubernur dan menjadi presiden gitu. Pak Jokowi mulai ditinggalkan oleh PDIP gitu. Bagian dari konsekuensi gitu ya, perbedaan atau cara dalam konteks perdebatan bernegara yang kemarin. Dan yang kedua, kalau kita lihat sebelumnya, gitu ya, banyak dari kalangan-kalangan intelektual atau fans Pak Jokowi, begitu ya, bagian dari cerdik pandai, sebagian, begitu itu sudah mulai meninggalkan Pak Jokowi. Gitu. Terbukti dari banyak sekali kampus, kemudian kaum-kaum pengamat politik, sosial budaya, dan segala macam, begitu seniman yang secara otomatis melakukan vis-a-vis berbeda dengan Pak Jokowi. Karena persoalan MK, persoalan benturan kepentingan segala macam. Gitu. Nah, kemudian gitu di akhir-akhir masa jabatannya kalau kita lihat gitu ya, dari prestasi-prestasi Pak Jokowi yang dibanggakan yang dianggap sebagai bagian dari terobosan dia gitu, itu mulai satu dua menemukan hambatan-hambatan atau kendala. Yang menarik misalnya di IKN gitu ya. IKN sebagai bagian dari mercusuar ending politik Pak Jokowi begitu ya, itu nampaknya mulai menemukan kendala. Saya tidak tahu kenapa seorang wakil dan ketua dan wakil, kepala dan wakil, kepala otorita IKN itu mengundurkan diri. Tidak mungkin kan? Karena apa? Karena sekarang dalam konteks yang kalau bicara secara sistem normal ya, ada target-target penting. Paling tidak upacara 17 Agustus nanti Bu Meldi itu di IKN Bu Meldi gitu ya. Artinya apa? Loh, berapa bulan lagi untuk 17 Agustus tetapi kepala dan wakilnya itu mengundurkan, itu ada apa di balik itu? Ada persoalan-persoalan apa? Tidak mungkin hanya sekedar dikatakan dalam apa namanya
media briefing politik, ada penugasan baru di sana. Tapi kita lihat pasti ada persoalan di sana begitu. Dan saya tidak tahu yang lainnya. Nah, kira-kira dalam konteks ini gitu ya, apakah memang akan menjadi sebuah akumulasi sampai nanti gitu ya, sampai bulan Oktober, atau hal-hal ini bisa di-recovery menjadi bagian yang bisa menyelamatkan Pak Jokowi tanda kutip ya, dalam konteks citra yang penuh, dalam konteks misalnya bagian yang dikatakan sebagai soft landing di akhir pemerintahnya, atau muncul lagi nanti hal-hal yang lain yang merupakan bagian dari yang kita katakan suatu yang boleh bisa jadi mencoreng landing di akhir masa jabatan seorang Presiden Joko Widodo, Bung Meldi. Ya, pertempuran-pertempuran di tingkat institusi juga terjadi, Bung Firdaus. Ini juga dalam frame ya, dalam kerangka berpisah jalan. Misalnya di kejaksaan ya yang punya relasi yang tidak baik dengan polisi, misalnya kita lihat itu juga mengindikasikan bahwa orang tidak satu komando, Bung Firdaus ya. Kemudian juga di KPK atau banyak titik memperlihatkan tidak ada satu komando lagi di akhir kekuasaan Jokowi. Juga problem-problem keuangan di akhir kekuasaan Jokowi, Bung Firdaus, ini melihatkan tidak satu komando lagi ya, ketika krisis anggaran ya, sehingga muncul tabungan perumahan ya, tabungan perumahan dan macam-macam, Tapera ya. Tapera dan segala macam. Dan ketika itu muncul, orang tidak satu komando. Yang masih satu komando, Bung Firdaus, masih urusan politik dinasti, kayaknya masih satu komando gitu ya. Saya nggak tahu nih Kaisang terakhir nih. Tapi dari kerja-kerja pemerintahan, terlihat udah mulai tidak satu komando. Jadi konsolidasi Pak Jokowi di akhir kekuasaan ini memang terlihat sedikit ambiar, Bung Firdaus, dan orang mulai menaruh kakinya di tempat lain ya, walaupun kaki yang satu masih di Pak Jokowi, tapi kaki lain udah di tempat yang lain. Iya betul, jadi di akhir-akhir di last minute ya, apalagi ini masuk injury time gitu ya, orang sudah mulai tidak konsentrasi, mulai tidak fokus Bung Meldi gitu ya. Orang yang mau mengatakan dia bagian dari karir politik, bagian dari istilah apa ya, pragmatis saja, maka sudah mulai melirik-lirik kira-kira akan bisa kemana nanti, apa yang bisa mengamankan saya dalam 5 tahun ke depan begitu. Dan ini yang menjadi pendistrak begitu ya, pengganggu kerja-kerja. Dan di dalam konteks ini kita lihat misalnya perdebatan di dalam UKT, uang kuliah begitu ya, kemudian juga Tapera, kemudian beberapa pansel untuk apa namanya lembaga-lembaga publik begitu yang tidak mencerminkan aspirasi publik, itu juga menjadi persoalan begitu. Dan apakah ini akan terus mengakumulasi, menggelembung menjadi indikasi bahwa lambat-lambat gitu ya, lambat-lambat gitu ya, bahwa seorang Presiden Joko Widodo mulai ditinggalkan para pengusung atau pendukungnya begitu dalam konteks politik praktis begitu ya. Dan ini juga mungkin, nah pertanyaan saya gitu ya, walaupun di awal ketika nanti pemaju, ya kalau kita mau coba flashback ke belakang ya, ketika misalnya pencapresan 2024 gitu ya, bahwa salah satu yang dianggap sebagai sekondan baru dan akan langgeng untuk Pak Jokowi dari Pak Prabowo dari Partai Gerindra misalnya, begitu. Tapi saya juga melihat gitu ya, yang namanya politik atau politisi gitu ya, atau Pak Prabowo sekalipun nanti ketika sudah menjadi presiden, maka lambat laun gitu ya, dia juga merupakan pengaruh seorang Joko Widodo di sana. Bahwa Gerindra, Pak Prabowo akan menjadi dirinya sendiri, begitu juga partai yang lain begitu ya, maka bisa jadi tidak akan ada lagi pengaruh atau teman yang mendekat tanda kutip begitu. Dan ini realita yang dihadapi gitu. Jadi kalau kita katakan mungkin Pak Jokowi sadar akan hal ini, maka salah satu bagian dari strategi exit plan-nya adalah juga menyiapkan kekuatan politik di sana, menyiapkan mesin atau rumah yang menjadi bagian dari menjaga posisi tawar begitu. Dan itu yang menurut saya juga menjadi salah satu pertimbangan nanti ke depan Pak Jokowi. Tapi sekali lagi begitu ya, akan sangat tidak baik bagi seorang pemimpin gitu ya, ketika di ending atau di ujung kekuasaannya itu banyak ditinggalkan oleh orang-orang yang tadinya dianggap sebagai representasi orang baik begitu. Orang-orang kaum cerdik pandai atau intelektual atau orang yang punya ide kerakyatan gitu ya, kemudian berpisah jalan karena sesuatu yang menjadi perdebatan di ujungnya Bu Meldi. Dan pertanyaannya, bisakah Pak Jokowi gitu ya menjaga ritme orkestra pemerintahannya termasuk orang-orang dekatnya itu sampai akhir sampai akhir Oktober 2024 tetap kompak, tetap bersama begitu ya, sebagai sebuah bagian dari ya apa yang disebut sebagai sebuah keberlanjutan, atau bisa jadi malah gitu ya pisah jalan secara pelan-pelan Bu Meldi. Ini yang kita lihat-lihat, yang kita tunggu-tunggu bagaimana cerita selanjutnya Bu Meldi.
Die hard dari Jokowi juga mulai menghilang. Terus pengamat-pengamat politik gitu ya, atau pengamat ekonomi sosial juga mulai menghilang. Tidak ada lagi yang membela Pak Jokowi. Hanya dua yang membela Jokowi dan kekeh dan kukuh sampai saat ini adalah Qodari dan Hasan Hasbi gitu ya. Yang lainnya sudah berpisah jalan. Artinya ide-ide Pak Jokowi atau pernyataan-pernyataan pro rakyat, pro publik Pak Jokowi ini tidak mendapat penguatan di tingkat analitik oleh para pengamat. Sebenarnya kekuatan pengamat adalah ketika pernyataan-pernyataan Pak Jokowi yang punya nilai publik itu diperkuat, diaksentuasi lagi di pengamat dengan analisa-analisa yang lebih konseptual dan teoritis gitu ya. Dan ini pada titik ini Pak Jokowi kehilangan itu. Iya, betul, Bung Meldi. Pergeseran pendulum politik tidak lagi berada pada Pak Jokowi, tapi pada kekuasaan yang baru. Maka pilihannya, kalaupun nanti masih berkiprah dalam dunia politik, Bung Meldi, maka Pak Jokowi harus menjadi penyeimbang, tanda kutip, bagian dari kritikan terhadap pembangunan pemerintahan begitu. Jadi saya pikir ya itu realita yang harus dihadapi, itu situasi yang bisa diterima gitu. Sehingga mau tidak mau begitu ya, bagaimana nanti menyelesaikan pemerintahan ini dengan baik, gitu, memberikan citra atau image yang berkesan kepada publik gitu ya. Saya tidak tahu bagaimana nanti mengemasnya begitu ya. Happy endingnya seperti apa begitu, atau malah hambar begitu saja begitu. Dan kalau ini bisa dikemas secara baik, kemudian diberikan semacam penutup yang membahagiakan gitu. Tapi saya agak ragu, Bu Meldi, karena kalau kita bicara penutup ke depan itu apa? Ada pansel KPK kurang lebih di sana. Kemudian ada proyek IKN di sana. Kemudian bagaimana juga transisi dalam konteks pembangunan gitu ya. Itu juga menjadi penutup-penutup Pak Jokowi nanti. Kemudian bagaimana untuk soal-soal yang lain, beberapa hal yang mendasar misalnya, terutama dalam konteks misalnya politik dinasti. Kalau hal-hal ini tidak bisa ditutup dan dikemas begitu ya, disimpulkan sebagai sesuatu yang baik di sana, ya, maka bisa jadi nanti penutupan atau akhir dari ya perpisahan kita dengan Presiden Jokowi tidak cukup baik gitu. Dan kalau itu terjadi, maka itu akan menjadi memori, menjadi salah satu kendala kalau memang Pak Jokowi nanti punya ambisi membangun kekuatan politik berikutnya, entah itu dengan partai politik atau melanjutkan karir-karir politik dari keluarganya atau orang-orang dekatnya, Bung Meldi. Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meldi, terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.